wabarakatuh. Sampurasun, Ghostiper. Tes. Oke. Sekarang kita lagi ada di mana, Bro? Yuk. Sekarang ini kita ada di Sampai Kopi. Kalah. Sebentar. Si Gana ngomong rada apa ya? Tadi kita kan udah protokol ya. Oh iya, udah hand Alhamdulillah kita udah sanitizer. sehat juga. Izin ya, kayaknya mau rada dibuka ya, biar ada jelas ya. Ya, agak jelas ya. Bukan berarti kita tidak mematuhi protokol Tuh, kesehatan ya. betul. Enggak, kesini juga kita memakai protokol kesehatan. Kita pakai protokol kesehatan. Tetap menjaga jarak ya, seperti ini juga. Jaga jarak ya. Oke. Oke, lanjut bro. Selamat sore rekan-rekan Ghostiper, masih bareng sama saya Latif Daguri dari host Ghostip dan Dan Topik Kala Sharma host magang di Ghostip, acara gosip seputar otomotif. Hari ini kita ada di Sampai Kopi Sampai nomor 74 Jalan Petang. Jalan Petang. Oke, kita ada di Sampai Kopi. Rencananya kita hari ini mau ngobrol sharing-sharing mengenai permasalahan yang sekarang lagi viral ya. Sebenarnya bukan permasalahan, lebih ke ngebahas kultur geng ya. motor mungkin ya. Bukan gangster tapi geng motor. Geng motor dengan karena identiknya kan kalau di Bandung atau Jawa Barat sendiri ini geng motor Khususnya Bandung ya. banyak banget ya. Jadi apa dan bagaimana nanti ada narasumbernya mungkin. Dan narasumbernya nanti kita panggil aja rekan kita. Tapi siapa nanti nih narasumbernya kira-kira? Nah, eta kira-kira. Yang jelas mah kita sapa-sapa dulu Ghostipper ya bro. Ghostipper yang ada dimanapun, pokoknya tetap harus jaga kesehatan, menggunakan masker, hand sanitizer. Kalau misalkan nggak apa namanya nggak penting-penting banget jangan keluar. Bisa keluar. Bisa keluar. Oke bro. Gimana nih hari ini kita pembahasannya adalah geng motor, kultur, dan akan dibahas nantinya apa saja. Ya. Kita akan mengundang siapa nih kira-kira? Kita akan mengundang salah satu narasumber ya kebetulan dia tim dari Ghostip juga, tapi mengenai informasi segala macam atau pengetahuan beliau tentang masalah gangster yang ada di Jawa Barat atau Bandung ini dia sangat tahu. Sekarang ini kan yang lagi rame dibahas ini adalah masalah gangster ya, karena harusnya permasalahan gangster ini sudah berlarut-larut dan memang sudah tidak ada manusia. Tapi sekarang ini lagi rame lagi. Bukan kita mengangkat satu masalah, tapi mungkin kita bahas kan kenapa bisa sampai ada gangster dan istilahnya gangster itu apa sih? Dan memang yang jadi pertanyaan itu sebenarnya asal muasal atau sejarah gangster ini ada nggak sih sebenarnya? Terus apa sehingga stigma masyarakat itu terhadap geng motor itu juga ngimpact sebenarnya kepada yang namanya klub motor sebenarnya. Benar. Jadi stigma masyarakat itu ketika berbicara geng motor atau klub motor pasti disebutkan geng motor. Sebutkan geng motor ya. Urakan, huru hara dan lain sebagainya. Kita juga di sini mencoba untuk mengulas dan mencoba untuk membahas apa sih sebenarnya stigma bahwasannya geng motor atau gangster positif atau negatif. Makanya kita nanti akan tanyakan ke sumber yang memang paham dan bisa menjelaskan atau bahkan bisa menuliskan. Ya. Ya kita panggil aja mungkin ya. Boleh. Boleh, siapa namanya? Namanya kalau nggak salah si Abah. Abah siapa? Abah Edward. Ada kan Daniel. Mana ya? Oh ini. Halo. Enggak dong, kamera di sini dulu dong, kamera. Mantap. Sini aja bro, sini aja bro. Main dulu. Sini dong. Oh di sini. iya. Cocok. Boleh. Hand sanitizer dulu. Ini aya naon ngageroan? Googling we tuh urang mah. Di googling we urang mah tuh. Lain ku masalah di googling ya. Ada di googling mah sidik istilahnya tuh bisa nanya. Jawabannya udah seperti Itu itu. sebenarnya begini bro, ada hal di mana semua informasi itu bisa kita googling, tapi pun ada informasi yang akurat. Jadi kan kalau misalkan ada narasumber mah jelas sih tektokan nanya. Nah, Ya kalau misalkan dapat informasi dan referensi mungkin keakuratannya patut dipertanyakan. Kenapa tidak nih kita langsung kepada orang yang lebih paham. Dan beliau ini di klub motor teh senah mah karek sakedeung 15 tahun lebih. Lain 15 tahun kan. Karek sakedeung cenah. Seberapa? Wae karek 4 sampai 5 tahun geus sakedeung. Edan lah. Iya mah pokoknya mah intinya Ghostipper yang ada di Kota Bandung khususnya bahwasanya Kang Daniel ini dia lama di klub motor. Artinya dia paham kultur budaya untuk klub motor itu sendiri. Apakah klub motor ini disebut gangster ataupun sebaliknya? Coba bro kita tanyakan dulu bro. Boleh. Perkenalan dulu lah intinya. Kenalan dulu. Tuh. Coba kita kenalan. Kita kenalkan dulu nih Ghostipper. Siapa nih? Silakan. Siapa nih? Ya, nama saya Daniel tapi biasa dipanggil Vino Bastian. Hei. Kasar. Bastian Iker. Kasar. Jadi, hah? Kasar. Loh, Bro. Herjunot Ali jangan gitu dong. Oh iya. Ya kan? Udah ganteng mah bro. Ganteng mah lahiran. Ya. Silakan. Saya Daniel Edward. Mau ngebahas apa tadi? Tepatnya sih lebih ke bicara gangster mungkin ya. Apa sih Oh. gangster itu dan
apakah memang gangster itu identik dengan klub motor atau klub motor identik dengan gangster seperti itu? Jadi gini, obrolan saya jangan jadi patokan ya. Ya. Oke. Karena ini mah berdasarkan pengalaman. Pengalaman. Jadi kalau buat saya pribadi, yang namanya geng motor itu tidak ada. Geng motor itu tidak Nggak ada. Motor tidak ada. Buat saya ya pribadi. Oke, oke. Yang ada itu adalah klub motor. Oh, klub motor. Klub motor. Kenapa bisa timbul ada geng motor? Itu mah cap masyarakat terhadap si klub itu. Oh. Oke. Tapi memang betul. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Paham. Jadi kenapa ada istilah geng motor? Itu mah stigma atau cap dari masyarakat terhadap kelompok itu. Nah, Karena betul. karena dulu aja ya, saya di 80-an berarti ya, di sekitar tahun 80-an itu ora. waktu SMP berarti. Ora. Tapi kan Lahir lagi Lecek nih. 85. Orang. Orang kan leceknya Karena lahir berarti. salah ngomongnya. Salah ngomong. Untung orang 90-an. Jadi kanyawaan. Karena bahwa saya sebetulnya di dunia yang kata orang geng motor itu Ya. sebetulnya juga tidak, karena kebenaran aja saat itu lagi marak, Lagi marak, lagi booming. baru berdiri nih teman-teman yang disebut geng motor teh, Iya. klub motor teh baru berdiri. Kebetulan saat itu saya mungkin sedang ABG lah ya, lagi berkembang, Sedang lagi apa. masa-masa Ya. nah istilahnya Nah, ya labil bisa bawa. kenapa saya cerita itu? Karena dari dulu kita menyebutnya bukan geng motor tapi klub otomotif. Oh. Oke. Itu ya. Otomotif. Jadi klub otomotif, klub motor, klub otomotif. Karena teman-teman yang disebut gangster tadi, mereka tidak mau menyebut dirinya geng motor. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, da urang mah klub motor. Hobinya apa? Babalapan, betul. Gitu kan? Ya. Ketika ternyata terjadi ribut dengan klub lain, itu mah ngaran aja di jalan. Iya. Iya sih. Bener nggak? Ngaran Bener. aja lalaki. Benar. Gitu. Jadi kalau buat saya mah pribadi, geng motor itu tidak ada menurut saya. Disebut geng itu oleh masyarakat. Nah, pertanyaan mungkin ini juga mewakili Ghostiper yang menanyakan nih kepada saya bahwasanya ketika memang terjadi brand image bahwasanya gangster, itu kalau gangster ini kan bahasanya bahasa Inggris mungkin ya. Ya. Nah, sekarang masyarakat atau kelompok mana yang menyebut bahwasanya klub motor itu di brainwash jadi gangster gitu. Kelihatannya kalau kelompok mana sih nggak ada, tapi ada ya? secara masyarakat umum aja. Satu, masyarakat umum. Kedua, mungkin media. Oke. Karena gini, yang kerasa sama saya saat itu ketika di Bandung bermunculan klub motor, yang akhirnya disebut gangster, itu kan lagi musim di Amerikanya pun lagi musim film geng-gengan teh, Iya betul. ya kan, anu bikin graffiti lah. Oke. Vandalisme Ya, ya, ya. bahasanya, Vandalisme, ya. bukan mural, bukan grafiti, tapi bahasanya vandalisme. Vandalisme. Sudah mulai vandalisme. Mungkin di situ ke mindset sama orang, ke mindset oleh masyarakat umum, oh ini geng motor. Oh, oke. Tuh. Jadi kalau bicara gangster itu mungkin mengacunya kepada di Luar negeri. Amerika. Di Amerika. Berarti sama nggak sih kalau bicara gangster dengan mafia ini sama nggak? Oh, beda. Beda ya? Kalau di luar negeri mungkin karakternya hampir sama, tapi kalau di Indonesia Kulturnya menurut beda saya lagi ya? kulturnya beda. Oh. Disebut geng, disebut gangster, rata-rata biasanya motor. Oh, oke. Biasanya walaupun pada Pada prinsipnya. prinsipnya yang disebut gangster itu tidak melulu harus bermotor sebenarnya kan. Tapi karena di sini kulturnya anak-anak motor ya mungkin jadinya gitu. Nah, Menurut menurut Kang Daniel, sejak tahun berapa kira-kira ketika memang klub motor itu dicap atau terstigma oleh masyarakat khususnya di Kota Bandung, Bro? Ini kota Bandung. Tahun berapa sih kira-kira? 90-an. Tahun 90-an. 90-an. Jadi ya jadi gini. Tadi dirunut dari awal. Kalau kitanya mah datang nyebut orang gangster kan gitu. Ya. Awalnya gitu dulu. Ya. Urang mah klub motor, anu resep babalapan. Ya. Gitu. Nah, mungkin di seiring perjalanan waktu dan lain-lain, mungkin namanya masyarakat pada saat itu terganggu dengan konvoynya, terganggu dengan
dengan balapan anak di jalannya dan knalpot, anu garandeng, sebenarnya. mungkin itu. Jadi marak atau di stigma atau dicap sebagai gangster itu 90-an kalau menurut saya. Nah, apakah pada waktu tahun 90-an, let's say seperti itu, geng motor atau katakanlah klub motor itu melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal? Enggak, Atau memang purely mereka on the track pure. racing gitu? Gini, sekali lagi saya cerita pengalaman saya. Ya, sepengalaman Kang Kalau Daniel. pengalaman saya mah gini ya, satu udah jelas balapan, nggak jelas ya Tom? Betul? Ya. beki balapan Beki istilahnya. balapan, Ya. beki motor, Ah, motor datang misalnya dulu zamannya apa ya, Suzuki Crystal, Iya, jelas. zamannya RX gitu ya. Kita ada kepuasan sendiri ketika kita bersama dengan sekelompok teman kita, sekelompok teman dekat kita mendeklarasikan bahwa nih kita nih klub A. Gitu ya. Nah, saat itu yang dilakukan hanya itu, ngoprek motor, terus begitu malam minggu balapan. Oh, Hanya itu. Seingat saya ya, seingat saya. Nah, ketika ternyata di perjalanannya terjadi keributan, eta mah wajar dah lalaki. Manly. Laki, budak, Ya. budak. Ego. Nya. ego, karena ego mungkin bisa Kan wae gitu. keur Iya, iya. balap karena panas itu ada warga atau masyarakat tiba-tiba nyenggol jadi ribut. Misalnya balap eleh, bisa saja. Ya sih. Kan gitu ya. Ambisi menang teh gini. Ya. Bisa menang jadi- ya. Zaman saya dulu berklub yang kata orang geng motor itu tidak ada larinya ke kriminal. Oh, Tiba-tiba ngajambret, tiba-tiba ngabegal, nggak ada. Nah, ketika perjalanannya ternyata sekarang ada yang begitu, itu ada beberapa kemungkinan menurut saya. Kemungkinan pertama oknum udah jelas. ya. Oknum itu mah nggak jelas. Ya. Buat teh si eta bener budak A misalnya atau budak B Ya. atau budak C, kita nggak tahu bener atau enggak. Itu satu. Kedua ya mungkin karena sudah besar, sudah Banyak. Sudah banyak udah anggotanya. banyak, Membernya, udah let's say. nggak ke Ya. ini satu-satu. Ya, ya. Karena kalau zaman dulu saya masih berkecimpung di klub motor ini ya, di klub motor yang satu itu, yang satu ini, orangnya masih sedikit. Tidak antusiasme kayak sekarang mungkin. Iya, orangnya masih sedikit, jadi masih apa ya? Masih bisa kehitung lah ya. Iya. Belum merambah bangetnya sampai akhirnya Tapi merambah. informasi aja bahwasanya Kang Daniel ini dia juga dekat dengan para inohong klub motor pada zaman sekarang yang sekarang berubah image jadi gangster lah kan seperti itu. Tapi memang saya juga sih sependapat bahwasanya tidak pernah ada klub motor mendeklar bahwasanya itu adalah gangster yang dalam konotasi negatif gitu. Betul. Sampai Kayaknya detik nggak ini ada deh. tidak ada. Kayaknya nggak ada deh. Apalagi Dan kita juga boleh menanyakan langsung ke organisasi atau klub motor yang terbesar di Bandung. Itu kan banyak nih yang Ya. satu ini. Saya rasa ketika memang kita tanyakan langsung ke orangnya pun dia juga dianggap gangster nggak mau. Ya. Karena tadi itu ada oknum yang sengaja Membuat atau entah itu apapun itu membuat menjadi ulah. image ya. Nah, dari ya kan istilahnya itu gara-gara nilai setitik rusak susah kampung Oh, gitu. benar, jadi Ya kan? sekampungan istilahnya. Nah, akhirnya ya itu tadi lagi-lagi betul kata Kang Daniel bahwasanya image-nya itu adalah oleh oknum. Jadi image negatif. Kan seperti itu. Betul ya Kang Daniel ya? Iya, kalau menurut saya mah gitu karena betul tidak ada satu grup yang mendeklarasikan dirinya bahwa dia tuh gangster, nggak ada kayaknya ya Iya, iya. saat itu sekali lagi saat Ya. itu waktu saya masih itu kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Mendeklarasikan dirinya hanya saya nih racing team, saya nih klub balap motor, saya ini yaitu klub otomotif gitu, jadi nggak ada yang Berarti pemahaman masyarakat ya di sini istilahnya. akhirnya begitu Pemahaman kalau menurut masyarakat. saya. Karena memang kebenaran bro, saya pernah ngalaman. Jadi waktu saya masuk pertama kali klub, waktu itu klub motor, itu ada tetangga-tetangga saya nanya, kenapa sih suka ngumpul cina di rumah, gangster dari mana? Oh, ada yang seperti itu. Ada sempat yang nanya gitu, gangster, kita bukan gangster cek saya teh. Saya mah komunitas klub motor gitu, Iya, saya iya, iya. yang memang kebetulan suka ngumpul gitu. Cuman mungkin pemahaman masyarakat itu tadi yang katakan Daniel benar. Jadi karena memang dari dulunya itu istilahnya dari ngumpul orang jadi disebut gangster, jadi sampai sekarang komunitas atau klub itu disebutnya gangster. Kalau untuk orang yang masih kurang pemahaman, padahal tidak seperti itu. Tapi saya juga sih bertanya gitu ya, kata-kata gangster itu apa sih definisi dari gangster itu sendiri Kang Daniel sebenarnya?
Menurut pengetahuan Kang Daniel Menurut ya? pengetahuan saya mah kalau definisi gangster itu awalnya dari gini. Sebenarnya mafia pun disebutnya gangster. Di Amerika disebutnya gangster. Iya. Ya. Bener nggak? Iya, iya. Kelompok-kelompok di luar sana, kelompok-kelompok yang melakukan hal-hal narkoba, penjualan senjata dan lain-lain disebutnya gangster. Ya, kayak di film-film biasanya. Jadi gitu. film-film begitu. Kalau saya pikir begitu. Nah, dari situnya aja kan sudah berbeda dengan di Indonesia, apalagi dengan di Bandung udah berbeda. Jauh banget kultur. Jadi balik lagi ke kultur ya. Baik lagi ke Budaya, kultur. Jadi istilahnya. menurut saya mah definisi gangster itu ya akhirnya terbentuk opini dari masyarakat terhadap mereka-mereka itu. Sehingga mungkin ketika memang bicara klub motor itu mereka mengamini kagok ada yang dicap itu aing kagok porontok kan ada yang seperti itu mungkin. Betul. Nah, ya. Bisa seperti itu. Betul. kan? Bisa. Lari bisa seperti kesana itu ya. hari ini. Saya dulu pernah mengalami gini, karena dia sama masyarakat dianggap gangster atau dianggap meresahkan atau Iya. dianggap kagok, Kagok ya. Karena nggak kacap teh. gitu. nggak kacau, Terus kacang. kan gitu. Misalnya di jalan orang kacap ugal-ugalan, banyak nges, weh. Kagok. Nah, kadang Kan itu secap. kayak nyebut orang gitu, Ah. itu kayak nyebut kita begitu. Tapi kalau untuk masanya waktu zaman Kang Daniel dulu nih ya, untuk si bisa masuk di dalam satu organisasi itu apakah harus mempunyai SIM atau misalkan memang umur itu bebas bisa dari anak-anak kecil? Yang penting Karena- hobi kegeberan atau balapan baru karena bisa masuk. sampai detik ini itu masih ada beberapa komunitas atau mungkin organisasi yang mereka ternyata di bawah umur. Nah, kalau saya dulu kebenaran gini, setahu saya atau sepengetahuan saya, sepemahaman saya, dulu teman-teman di geng motor ini biasanya mah dari teman terdekat. Oh, Jadi nggak ada tuh, nggak ada yang namanya Rekrutmen. nggak ada, belum saat itu belum. Oh, belum. Mungkin sudah ada tapi ya orang letih kena oge nya, terus dengarti oge, terus apa? Misalnya gini nih, kita bertiga, terus sama teman-teman tim Ghost Tip, Ya. berlima, berenam. Ya nggak, saya orang nyium klub motor, ada orang resep balapan Ya, gitu. ya, ya. Basicnya dari kesenangan pasti kalau misalkan ngajak mah moal kanu teh wawuh bro, kanu deket. Iya, pasti dari yang dekat dulu. Nah, gitu. kalau zamannya dulu, zaman di saya itu biasanya berdasarkan sekolah Berdasarkan Oh, sekolah. oke. dulu mah. Jadi Ya, ya. karena memang pas kebenaran teman main, Di ya sekolah, teman sekolah heeh. gitu. Jadi wehnya Sekolah. Jadi ngumpul, Ah. naon ya jangan naon ya gitu kan nggak seperti Ya. itu ya. Oh, oke. Kayaknya biasanya, setahu saya dulu begitu. Berarti Kang Daniel kalau bicara tahun 90-an kita tarik ke tahun 2000 lah. Karena kan 2021 baru. Apakah memang kulturnya dari dulu dengan sekarang itu berbeda secara signifikan atau memang hima lain ke zaman orang gitu. Oh, kalau yang saya rasa gitu. Begitu ya? Beda dengan zaman saya. Tapi nggak tahu ya kalau cuman kalau yang kerasa sama saya sih begitu memang beda. Tadi mungkin karena zaman saya dulu sekitar tahun 88 89 mah masih sedikit, masih orangnya kan masih Ya, bisa masih kepantau itu lah deh, ya. itu Bisa deh. kepantau. ketika sekarang perjalanannya apalagi udah di tahun 2000-an gitu ya. Ya mungkin sudah ada open recruitment lah, saya juga kurang ngerti. Udah open recruitment udah apa? Ya mungkin pasti akan terjadi perbedaan pasti. Oke. Kita mah pasti. Pasti ya. Nah, bicara lagi kan Dani, bahwasanya nih ketika tahun 90-an itu suka balapan atau drag race apapun itu sifatnya gitu ya. Itu tuh mereka balapnya di jalan umum kah atau memang ada track Nggak, jalan khusus umum. gitu? Dalam jalan umum berarti benar-benar langsung Balap pure liar way, lah balap kalau liar. namanya, Iya. balap liar. Tapi Kang Daniel sendiri setuju guys, setuju atau sepakat nggak ketika berbicara klub motor, terus akhirnya dia meresahkan masyarakat gitu, dan akhirnya terjadilah image atau stigma Itu gangster istilahnya. bukan gangster mungkin ya, si tukang ngajian ribut, mungkin bahasa kampung nama kan Bahasa seperti kampungnya itu. gitu, bener. Karena loba jelema ngumpul kenal pemagaran deh. Nah kan pada tadi bilangnya adalah balapannya itu kan di jalan umum. Jalan umum. Ari bareto mah bro can aya nu ngaranna Pasopati teh meureun. Dan jika Barreto mah tidak seperti ayeuna macet. Nah, sepi Iya, atuh, kan? baheula mah. Sepi. Tapi nya heueuh sih ketika bicara gangster atau saya mah sepakatnya adalah klub motor bro. Klub motor. Dan ketika bicara klub motor
ya tidak akan menimbulkan stigma karena nah ini juga mungkin ya impactnya kalau kita akan bicara impact mungkin karena memang klub motor ini punya brand image negatif akhirnya ke klub motor apapun Jadi imbas istilahnya. jadi berimpact. Betul. Betul, Jadi, ya? jadi itu pun yang kerasa sama saya. Jadi saat itu jadi dulu teh saya teh balapan teh mulai berkurang ketika kecelakaan. Ketika kecelakaan balapan ya bukan balapan lah ya balap liar di jalan Liar di namanya jalan, berkurang. misalnya. Nah dari situ saya sudah mulai menuju ke klub motor MC lah ya motorcycle club. Motorcycle club. Motorcycle club. Nah di situ ya udah mulai main motor tua ya saat itu. Waktu itu udah mulai main motor tua. Saat itu yang kerasa sama saya akhirnya pukul rata. Pokoknya rek memakai motor naon, pokoknya mah geus ngumpul ngabring di jalan enak yang motor. Mungkin kerasa sampai sekarang, mungkin. Ya, Mungkin kerasa sampai sekarang. Ketika ada perkumpulan ngahiju jalan bareng-bareng itunya. Nah karena dulu mah ada bendera kali ya. Bendera anu di kieu-kieu gini. Atau dulu pakai bendera gitu. Hari ayeuna mah kadang kan ada Lupa beberapa saya. yang Itu ciga demo kan ya. Ya. Nah sekarang kalau misalkan kata Kang Daniel atau stigma masyarakat berbicara ada sekumpulan, beberapa kumpulan yang hobinya sama motor gitunya, terus jalan atau istilah nama touring atau sanmorian gitunya. Apakah anu demo oke nu mau motor nu digerung-gerung eta disebut geng motor atau gangster gitu? nah gitu. Ya, Karena mungkin wae gitu kan. Mungkin wae karena mungkin karakternya gitu keneh meureun karakternya mirip meureun apa nggak tahu. Meureun begitu. tapi dah asli itu kudu ya maksudnya di jalan sampai di gerung-gerung gitu. Tapi intinya gini. Ini nggak tahu sekali lagi itu kurang ya. Orang kalau sudah berkumpul banyak di jalan arogannya pasti aya. Dan kawan ini lebih edan. Sok. Bener. Jamin orang mah. Tibatan serangan. Bener. Sok jamin ku urang mah. Bener sih, kukit pertama. Jadi jangan dikotak-kotakan. Maksud orang kieu. Maksud saya gini. Jangan dikotak-kotakan ketika ada kelompok yang sedang berjalan terus tiba-tiba arogan. ya, Gitu ya. ya. Buat teh ngomong ge lamun manehna lobaan di jalan ngabring lobaan naon sakarep buat teh manehna ge kitu. Iya. Kita nggak tahu. Jadi tidak harus terspesifikasi oleh klub motor saja. Iya. Da warga ge mun ngumpul mah kawanina Bisa, edan gitu. iya. Bisa aja seperti Bisa walaupun saja. manehna teh make motor kan Benar. gitu. Cuman Nah, memang stigmanya di masyarakat Indonesia kita ini tuh ya si gangster atau geng motor itu yang motor. Jadi Ya. bisa aja merenya istilahnya warga atau tarkal atau apa gitu ya, mungkin mereka lagi ngumpul resep motoran terus mereka konvoy bareng. Jadi mereka disebut gangster padahal mah mereka bukan komunitas Ya. atau Jadi memang organisasi gitu ya. sampai detik ini itu masih belum ada yang bisa menjawab Nah. secara referensi akurat ya. Kata kalau Kang Daniel kan dia berani berbicara itu karena sepengalaman. Pengalaman. Artinya dari tahun 80-an 90-an sampai hari ini itu kan berbeda secara signifikan. Kalau dulu mungkin berbicaranya adalah tidak sebanyak hari ini. Tidak sebanyak hari. Tidak pernah melakukan hal yang sifatnya negatif. Benar. Kalaupun ada itu oknum. Ya kan seperti itu. Nah, jadi menurut Kang Daniel, lagi-lagi menurut Kang Daniel, sepengetahuan beliau, yang harus disalahkan ini adalah masyarakatnya atau para kumpulan motor-motor Tanah gitu. menurut pengalaman ya. Sir pertanyaannya Adanya, beratnya. berbobot. Ya. Iya. betul. Jadi gini, kalau menurut saya tidak ada yang harus menjadi kambing hitam di skena ini atau di Hal ini. hal ini. Kenapa? Kalau yang kerasa sama saya, namanya anak umur segitu, itu lagi pengen pengakuan, Betul. lagi pengen Cari jati diri lah. Cari jati diri lagi pengen Yang kerasa inilah sama gitu. saya itu, gitu ya. Nah, ketika saat itu mungkin kebetulan lagi, misalnya ya, masanya sedang babalapan, atau kebetulan, kurang resep memotoran, gitu ya. Kapanggih batuan sarua gitu, Kapanggih frekuensi. babaturan sarua, Iya, istilah. sarua. Nu boga motor tiba-tiba hayang di
dibobok lah, dinaon, diedankeun, naon tidak Dimodif rusak. lah Nah, ya. karena tidak ada tempat penyaluran, mau kemana? Iya. Kan nggak ada. Benar. Tidak ada yang mengakomodir. Tidak ada. Tidak ada, karena Fasilitasi akhirnya kita berkumpul saat itu malam minggu bering ke suatu tempat. Ya teman-teman Ghostiper juga mungkin tahu lah tempat itu Yes, gitu ya. yes. Ada di satu tempat, ya udah kelompok kita ketemu kelompok sana, yuk mana jago mana keluarkan, jago orang keluarkan. Nah hanya segitu dulu mah, gitu ya. Ya. Dulu tuh hanya segitu. Nah tempatnya nggak ada, yang otomatis di jalan lah, bener deh. Sisi jalan tepat. Di jalan Sisi jalan. otomatis di Dan jalan. itu tidak melihat kondisi lagi rame atau apa, pokoknya mulai we gitu. Iya. Mulai weh. Nah jadi kalau bahasanya saya nggak mau. Ini anak-anak ini harus dibina gini-gini, pemerintah harus memfasilitasi, nggak mau juga. Karena mungkin ya kita nggak tahu pertimbangan Ya. pemerintah atau penguasa seperti apa, kan kita nggak tahu. Tapi yang penting di sini adalah kelompok-kelompok ini menurut saya sebaiknya harus bisa mengontrol. Ya memang sulit ya kalau udah banyak mah ya sulit. Sulit lah. Harus bisa mengontrol. Jadi supaya ininya tetap berjalan, si klubnya tetap berjalan dan bisa bersinergi dengan bisa mengakomodir keinginan si barudakna. Kumaha ke carana? Ya sih itu sih. Menurut orang. Jadi kalau Betul. kalau harus nyalahin siapa atau siapa yang harus jadi kambing hitam, menurut saya nggak ada. Karena eta mah sarua jiga ieu hayang jeung endog heula mana. Sok kayak nyendok heula mana. Jadi biar oke kan. Apa gitu, Tar? Tapi cek urang mah heula hayam. Karena Allah itu karena Allah itu menciptakan hewan, bukan menciptakan endog. Oh bahasanya masuk logika oke. Tuh, oke, mau bicara kadinya nya. Akhirnya banyak makhluk dan manusia itu karena ti Adam heula. Adam Siti Hawa, Habil dan sebagainya akhirnya dari orang-orang gitu. Hati-hati, ieu hati-hati. Oh ya bu, oh ya siap. Bro, Disamper. Sigana disamper ku ibu negara biasa Sosok aneh-aneh, can beres gitu. Ghostiper menawa host jadi terame benar. Itu benar. Karena begini, sekarang akan ada yang aneh ketika memang biasanya berdua terus saya sorangan. Benar. Dan itu bisa sorangan mah bisa. Jadi gimana kalau kita konklusikan saja ini ya? Nah, gini aja deh, Kita gini aja. konklusikan saja. Betul. Sebelum nanti Kang Daniel konklusikan, teman-teman Ghostiper, coba kalau ada pertanyaan di bawah, ada pertanyaan, boleh komen. Nanti kita juga akan mencari lebih dalam. Kalaupun memang kita harus observasi, kenapa tidak kan seperti Benar, itu ya. benar. Jadi kalau punya pertanyaan boleh di komen apa saja yang kalian Siapapun tahu. rekan-rekan Ghostiper yang memang misalnya penasaran dan bisa mau betul. cari tahu terus mau tanya, silakan bisa tanya di kolom komentar. Betul. Ya, istilahnya. Nanti kita bantu jawab dan kita bantu kondisikan. Iya, gimana Kang Daniel? Konklusinya gimana nih? Jadi menurut saya mah gini, Bandung itu bisa dibilang adalah kotanya geng motor. Kotanya Kita sebut geng motor lah ya. Kita Ya. sebut geng motor. Karena kayaknya kok dari Bandung itu semua bermula. Iya sih. Kayaknya ya. Iya sih. Kayaknya semua dari Ya. bermula. Tapi kalau menurut saya terlepas dari itu, Bandung mah tidak hanya kota geng motor. Ya. Kenapa? Bandung mah kota semuanya. Kota Semuanya berawal dari Bandung. Dari Bandung. bawah. Betul. Musiknya, Musiknya. Kuliner. Kuliner dan lain-lain. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena Bandung itu adalah kota kreatif. Oh, oke. Jadi menurut saya kembali lagi, teman-teman yang disebut geng motor atau apa segala Nah, macam itu adalah teman-teman yang kreatif menurut saya. Menurut saya kreatif. Sepakat Maksudnya, sih. Iya kan? Sepakat sih. Mereka saya ngerti kok teman-teman yang disebut geng motor itu mereka punya tim untuk balap, mereka punya tim untuk anu. Itu hanya masalah kreativitas. Betul. Tinggal masalah penyalurannya seperti apa. Ini harus kita pikirkan bersama-sama. Ya. Tidak bisa hanya masyarakat atau pelaku atau pemerintah apa segala macam. Ini harus Intinya sinergis lah ya. Harus sinergi semua. Ya ada feedback juga, mungkin pemerintah juga harus mulai aware terhadap Ya. komunitas gitu. Benar. Jangan sampai nanti ditelantarkan. Ya. Akhirnya jadi lebih Jadi istilahnya lebih ambiar lah. Iya. Karena gini, beberapa tahun yang lalu Bandung kondusif.
Betul. Dideklarasikan lah Betul, seluruh betul. beberapa Klub komunitas ya. klub yang besar ya dan lain-lain. Pembinaannya kalau menurut saya mah Oh iya. atau pembinaannya harus konsisten. Betul. Jangan cuman jadi Hanya istilahnya dalam acara aja, hanya aja, event istilahnya ya. di panggung, dinaikin ke panggung, baca semua deklarasi apa segala, tapi udah selesai. Pasca itu beres, tidak ada continue, Nah, tidak ada kalau continue. menurut Jadi saya yang dibutuhkan adalah pembinaan ke depannya seperti Betul. apa. semua harus bersinergi. Semuanya harus bersinergi. Jadi kan karena memang lagi-lagi balik lagi ke kultur, Bro. Di kita itu saking kreatifnya, ketika ada event nanti diangkat, nggak diangkat teh, beres, we. Beres. Itu nanaon. Tidak ada tindak lanjut. Nah, saya sepakat sih dengan Pak Kang Daniel bahwasanya pihak-pihak manapun sebenarnya bukan karena klub motornya, Ya. bukan karena perbuatannya. Bukan. Artinya adalah kita juga bisa menyimpulkan bahwasanya klub motor is klub motor. Betul. Adapun dia arogansi dan lain sebagainya, bos tipe, ya itu mah karena memang budak, boga Kan hobi, ego, motor mencari dan sebagainya, jati diri, bisa jati diri dan sebagainya. Terus akhirnya berkembang, kita juga hunos kan. Iya. Dan itu tidak bisa dipukul rata. Oh iya. Maksudnya gini, ketika di satu kelompok atau di satu geng ada yang arogan, ada yang apa segala macam, itu juga tidak bisa dipukul rata. Pukul rata Benar, semua. begitu, Betul. nggak bisa begitu. Gitu. Nah, ini kedepannya nih Kang Daniel dengan maraknya oknum-oknum klub motor atau let's say gangster gitu ya. Apa nih kedepannya Kang Daniel bahwasanya bagaimana untuk mengembalikan Bandung kondusif secara real life-nya seperti apa? Kalau menurut saya semuanya harus sadar. Semuanya sadar. Semuanya harus sadar. Teman-teman yang ada di klub manapun, yang ada di geng manapun, semua harus sadar bersama-sama bahwa kita ini harus menjaga kenyamanan dan kedamaian kota kita. Ya, sesuai dengan diinstruksikan oleh Kapolres Tabes cuy. Itu. Jadi Betul. intinya gini, kalau satu tempat sudah nyaman, kalau satu tempat sudah menjadi tempat yang indah untuk kita Ya. tinggali atau untuk kita hidup di situ, Betul. ya kita sebagai masyarakat di kota itu ya jangan diganggu. Benar. Jangan jadi tiba-tiba pengen orang hayang riweuh, orang hayang kieu, Oh, enggak, jangan. Iya, iya. Jangan begitu. Justru malah ketika kondusif bukan hanya pemerintahnya saja yang bangga. Tapi harus sadar Tapi diri dari kita juga. masyarakatnya pun bangga terhadap kota itu sendiri. Betul. Gitu. Apalagi Ya. kota Bandungnya. Betul. Jangan lagi ada si A dihantam ku si B ke ngantem di si C ke jadi ribut, jadi aduh janganlah. Jadi itu Semuanya harus sadar. betul. Kalau kejadian seperti yang Kang Daniel bilang itu, bro, bukan hanya masyarakat yang resah, Iya. tapi mulai dari tingkat pejabat mungkin. Pasti. Karena bisa jadi ketika memang berkampanye, diserang ini ke Iya. motornya. Karena dikira gangster kayaknya padahal lagi kampanye istilahnya. Begi goreng, tah. Begi goreng. Nama klub motor teh. Begitu bro. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau dari saya sih, saya sampai detik ini pengennya adalah ada hal di mana memang betul kata Kang Daniel, ada pengakomodir. Ada Terus ada pengakuan secara positif. Mungkin bahwa- itu salah satunya. Mungkin Iya itu kan salah seperti itu. Jadi memang jangan tong diculkan jika budak hayang. Karena budak hayang, kayak maghrib mah balik bro. benar. Sa dicul-culkeun anak, ya tadi artinya harus ada kesadaran. Kan seperti itu. Kalau tersadar mah, kata Kang Emil mah bro, masyarakat kita itu masih belum paham terhadap aturan. Ya. Karena mindsetnya masih berbicara aturan mah jangan dilanggar. Aturan yang dilanggar peribahasa karena aturan dibuat jadi untuk dilanggar. Padahal tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Ya, jadi intinya sebenarnya kita harus sadar diri buat rekan-rekan berskipper atau masyarakat luas istilahnya yang ada di Bandung atau di kota apapun itu, intinya kita harus sadar diri menjaga kota atau apa yang menjadi tempat tinggal kita. Betul. Ya, karena dengan sesuatu yang indah dijaga itu akan makin indah. Ya, seperti itu. Ya, Ada lagi kira-kira karena kita waktu juga udah nyerelek bro. Kan ente sudah kayak nyerelek. Saya harus mengantar ibu negara dulu. Rekan-rekan berskipper, mungkin untuk bahasan ini bakal kita akan bahas lagi di next. Kalau misalkan ada rekan-rekan yang penasaran dan misalkan coba mau tanyakan di bertanya, kolom komentar. Nanti silakan kita coba akan angkat lagi ya. Kita coba angkat lagi. Dan buat rekan-rekan juga nih yang nonton acara ini, Jangan lupa jangan lupa di share, di like, di subrek. Karena masih Subrek. banyak yang bakal lebih seru dari pembicaraan kita hari ini. Ya. Masih banyak kita tahu ya. betul. Kecil. Kecil. Ya intinya pada malam hari sore menjelang ke malam ini kita Ya. berterima kasih kepada
sampai kopi yang sudah memfasilitasi lagi-lagi. Fasilitasi. Alhamdulillah Ghost Tipper, karena dengan sering berjalannya waktu kita banyak yang fasilitasi, walaupun pada hari ini kita masih belum ada yang endorse. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. saja, doakan saja. Dan berkembang tentunya juga selaku orang Bandung kita juga harus kreatif. Benar. Dengan kreatifan kita itu makanya Ghost Tipper harus tetap juga mendukung agar subscribe, like, komen, bagikan semua nanti. Benar, gitu. Oke, terima kasih juga buat tim kita yang sampai hari ini Ya, masih setia konsisten. selalu edit. Tentunya masih sehat bro. Itu saya intinya sehat-sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk Kang Daniel. Terima juga. kasih sudah menyempatkan waktunya Betul. sama ibu negara. Sama ibu negaranya Oke, sekian gitu aja dari saya. Saya Landy Ramili, host dari Ghost. Dan saya Oke sama host magang di Ghost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.